Salah satu problem utama dalam keilmuan adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Apa kriteria pengetahuan yang dianggap benar itu, dan apa syarat-syarat pengetahuan dianggap benar dan diakui itu? Maka dalam konteks itulah kita akan membahas tentang epistemologi Islam. Bagian pertama kita akan membahas tentang epistemologi Bayani. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti teori atau ilmu. Epistemologi berarti teori atau ilmu tentang pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, struktur, metode, dan validitas atau sahnya pengetahuan. Jadi untuk mengetahui cara memperoleh pengetahuan yang benar, kita mempelajari epistemologi. Epistemologi berkaitan dengan masalah-masalah yang meliputi pertama filsafat. Sebagai induk segala ilmu, filsafat berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Dalam epistemologi inilah cara-cara dan metode memperoleh pengetahuan dipelajari dan diuraikan. Kemudian epistemologi berkaitan dengan metode. Dengan metode, manusia dapat memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, epistemologi berkaitan dengan sistem, yang bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri. Dalam epistemologi terdapat persoalan-persoalan pokok yang menjadi objek kajian. Yang pertama adalah pertanyaan tentang apakah sumber pengetahuan itu? Dari manakah pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana cara mengetahuinya? Jika kita menggunakan sumber pengetahuan yang salah, maka pengetahuan yang kita peroleh tentu saja berpotensi besar untuk keliru. Kemudian pertanyaan terbesar kedua dalam epistemologi adalah mengenai apakah watak pengetahuan itu. Misalnya, apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran manusia? Jika memang ada, apakah manusia dapat mengetahuinya? Apakah pikiran manusia dapat menjangkau sesuatu yang tidak tampak? Apakah pikiran manusia dapat menjangkau realitas-realitas lain yang belum pernah ditemuinya secara indrawi? Kemudian pertanyaan ketiga terkait dengan epistemologi adalah apakah pengetahuan itu benar atau valid? Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan validitas pengetahuan. Bagaimana cara membedakan yang benar dengan yang salah? Hal ini berkaitan dengan verifikasi. Agar terhindar dari pengetahuan yang keliru, maka kita perlu memastikan bahwa pengetahuan itu adalah pengetahuan yang valid. Dalam sejarah keilmuan terdapat beberapa sumber pengetahuan yang diakui atau diterima. Yang pertama adalah akal atau rasio. Pengetahuan merupakan konsep yang diolah atau dipikirkan melalui akal yang dimiliki oleh manusia. Jadi akal merupakan salah satu sumber pengetahuan yang dapat diterima. Yang kedua adalah indera. Pengetahuan merupakan tampakan dari objek yang diketahui. Jadi dengan panca indera kita dapat memperoleh pengetahuan. Yang ketiga adalah intuisi. Intuisi adalah suatu naluri alami yang dengan itu manusia dapat menerima asas-asas dasar tertentu tanpa dilandasi dengan kajian pernyataan kebenarannya, atau dalam istilah kita dikenal common sense. Jadi intuisi adalah pengetahuan yang dalam Islam disebut
sebagai irfani. Yang keempat adalah otoritas, yaitu suatu keputusan atau informasi yang berasal dari lembaga-lembaga yang diakui. Misalnya undang-undang negara itu termasuk bagian dari otoritas dan itu sah dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Yang kelima adalah wahyu, yaitu berlandaskan pada keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, sumber pengetahuan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Dalam sejarah pemikiran manusia, berkembang berbagai model berpikir sebagai tolak ukur kebenaran. Yang pertama, model berpikir rasional, yaitu suatu model berpikir yang mengandalkan rasio atau akal murni. Dapatkah kita memperoleh pengetahuan dengan menggunakan akal? Tentu saja bisa. Kemudian yang kedua, model berpikir empirikal. Empirikal berarti tampakan, empiris, yaitu model berpikir yang mengandalkan panca indera. Dapatkah kita dapat memperoleh pengetahuan dengan panca indera kita? Tentu saja bisa. Yang ketiga adalah model berpikir intuitif, atau dengan kata lain mengandalkan hati nurani, atau merupakan pengetahuan yang sifatnya pemberian dari Tuhan. Ini disebut model berpikir intuitif yang mengandalkan intuisi. Berkaitan dengan tiga model berpikir tersebut, dalam Islam, dalam tradisi keilmuan Islam dikenal tiga macam epistemologi. Yang pertama adalah epistemologi bayani, yaitu epistemologi linguistik tekstual, yaitu memperoleh pengetahuan dengan mengandalkan teks. Kalau dalam Islam berarti teksnya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama keilmuan Islam. Kemudian epistemologi Islam yang kedua adalah burhani, yaitu epistemologi yang mengandalkan demonstratif. Alat utamanya adalah akal manusia. Yang ketiga adalah epistemologi irfani. Irfan mengandalkan intuisi, atau dalam istilah yang umum disebut sebagai gnostik intuitif. Nah, tiga epistemologi Islam inilah yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini. Kali ini kita akan menginjak pada epistemologi yang pertama, yaitu epistemologi bayani. Bayani berarti penjelasan atau bayan, eksplanasi, yang secara terminologi mempunyai dua arti, yaitu pertama sebagai aturan-aturan penafsiran wacana. Yang kedua, syarat-syarat memproduksi wacana. Jadi, untuk menafsirkan suatu teks, tidak boleh dilakukan secara sembarangan agar pengetahuan yang diperoleh itu valid atau tidak menyimpang. Untuk menafsirkan teks, terutama Al-Quran misalnya, untuk memproduksi wacana yang berkaitan dengan konten-konten dalam Al-Quran, itu ada syarat-syarat dan aturan-aturannya. Nah, untuk itulah kita mempelajari epistemologi bayani. Bayani merupakan metode pemikiran yang khas Arab yang menekankan pada otoritas teks atau nas. Kalau dalam Islam berarti nas yang utama adalah Al-Quran, kemudian Sunnah atau hadis. Baik yang dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung, yang dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi. Misalnya, memperoleh pengetahuan secara langsung dari teks adalah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan itu sudah jelas sekali
penjelasan dan pengertiannya dan tuntunan-tuntunannya, maka itu disebut sebagai memperoleh bayan secara langsung. Nah, kalau secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah, sehingga perlu tafsir dan penalaran. Misalnya ada ayat-ayat atau dalil yang pengertiannya masih samar-samar, itu perlu ditelusuri lebih jauh. Tentu saja dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang berlaku. Kenapa kita harus mengandalkan teks sebagai landasan utama memperoleh pengetahuan? Karena dalam bayani, akal kita atau rasio kita dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Jadi akal tetap diterima sebagai salah satu alat untuk memperoleh pengetahuan, akan tetapi tetap harus berlandaskan pada teks atau dalil. Pada awalnya, bayani dimaksudkan untuk menjelaskan makna atas kata atau ibarat di dalam Al-Quran, terutama kata-kata dan perumpamaan yang sulit dipahami. Jadi jika ada istilah-istilah yang sulit dipahami di dalam Al-Quran, maka berusaha ditelusuri pengertiannya melalui bayani ini. Nah, kemudian bayani berkembang menjadi suatu epistemologi dengan aturan-aturan dan metode untuk memperoleh pengetahuan yang sah. Bayani berubah menjadi metode bagaimana memahami sebuah teks, membuat kesimpulan dan keputusan atas teks atau nas, dan memberikan uraian secara sistematis atas pemahaman tersebut kepada orang lain. Corak berpikir yang diterapkan dalam bayani ini cenderung deduktif, yaitu mencari apa isi dari suatu teks dengan melakukan analisis konten. Jadi semuanya mengacu kepada teks. Objek-objek kajian yang umum dilakukan dengan pendekatan bayani diantaranya adalah misalnya nahwu dan balaghah, fikih dan usul fikih, filologi, ada teologi, dan beberapa kasus dalam ulumul Quran dan hadis. Dari segi metodologi, Imam Syafi'i membagi bayani ke dalam 5 tingkatan. Yang pertama, yaitu tingkatan yang paling tinggi adalah bayan yang tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Yaitu berarti suatu teks atau nas yang sudah dijelaskan secara gamblang atau secara rinci oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ketentuan bagi makhluknya. Misalnya, petunjuk dalam hutang piutang misalnya. Dalam Al-Quran itu dijelaskan secara rinci. Kalau hutang misalnya harus dicatat, kemudian harus ada saksi, itu sudah sangat rinci. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian bayan yang beberapa penjelasannya masih sangat umum atau global, sehingga butuh penjelasan sunnah. Misalnya, dalam Al-Quran terdapat perintah untuk melaksanakan sholat. Tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tata cara atau aturan-aturan dan gerakan-gerakan sholat. Maka harus dijelaskan dengan sunnah. Jadi kita tahu gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat secara rinci itu melalui sunnah Nabi. Kemudian bayan yang keseluruhannya masih global sehingga butuh penjelasan sunnah. Ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Masih sangat umum sehingga harus dijelaskan lebih jauh lagi dengan hadis. Kemudian yang keempat adalah bayan sunnah. Sebagai uraian atas sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah umat yang di dalam Al-Quran belum dijelaskan, maka kita bertumpu kepada penjelasan dari hadis. Nah, tingkatan yang kelima adalah bayan ijtihad, yang dilakukan dengan kias atas sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya zamannya Nabi tidak ada bank.
Di Al-Quran juga tidak dijelaskan secara gamblang tentang bank. Nah, kita untuk mengetahui bagaimana hukum menabung atau bertransaksi di bank itu menggunakan bayan ijtihad. Menggunakannya dengan apa? Dengan analogi atau kias. Dengan sesuatu yang mirip-mirip dengan penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya dalam Al-Quran dijelaskan untuk tidak mendekati riba atau larangan untuk melakukan riba. Nah, itu kemudian dilakukan kias atau analogi. Nah, namun pembagian Imam Syafi'i di atas hanya mencakup tahap bagaimana memahami teks, belum pada tahap bagaimana memahamkan teks kepada orang lain. Untuk memperoleh pengetahuan, epistemologi bayani menempuh dua jalan. Yang pertama, berpegang pada redaksi lafaz teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab. Alat analisanya adalah nahwu syaraf. Jadi ketika kita ingin menafsirkan suatu teks, kita harus memahami dulu kaidah-kaidah bahasa Arab. Tidak boleh misalnya kita tidak paham tata bahasa Arab, tapi kita kemudian menafsirkan atau menerjemahkan teks Al-Quran. Kemudian yang kedua, menggunakan metode kias atau analogi. Jadi kias ini adalah prinsip utama epistemologi bayani. Kias berarti memberikan keputusan hukum suatu masalah berdasarkan masalah lain yang telah ada kepastian hukumnya di dalam teks, karena adanya kesamaan ilah. Misalnya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan jangan mendekati homer atau jangan makan atau minum yang memabukkan. Nah, ini ilahnya sudah jelas. Nah, kalau sekarang misalnya ada banyak minuman-minuman dengan beragam merek dan jenisnya yang memabukkan, maka bisa dikiaskan atau dianalogikan. Contohnya begini, minum makanan atau minuman yang memabukkan adalah haram. Kemudian contoh kasusnya hari ini, fermentasi tape misalnya, itu memabukkan. Maka kesimpulannya adalah fermentasi tape itu haram. Ini yang disebut dengan analogi atau kias. Jadi kesimpulannya, bayani menghasilkan pengetahuan dari teks, yaitu dalam konteks Islam berarti Al-Quran dan Hadis sebagai teks utama, melalui analogi realitas non-fisik, yaitu yang belum ada atau belum jelas dalilnya. Seperti saya contohkan tadi, dalil tentang bank secara gamblang itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis, maka kita perlu mengadakan analogi. Melakukan analogi atas realitas fisik yang sudah ada dalilnya. Apa yang sudah ada dalilnya di Al-Quran yaitu jangan mendekati riba, misalnya. Jangan melakukan riba. Itu kan sudah jelas realitas fisiknya di dalam Al-Quran. Jadi bayani dapat dikatakan sebagai kias al-ghaib ala syahid. Menganalogikan hal-hal yang belum ada dalilnya di dalam teks, di dalam nas, Al-Quran dan Sunnah itu, dengan hal-hal yang sudah jelas dalil atau pengertiannya di dalam nas. Kemudian apa syarat-syarat epistemologi bayani itu? Jadi untuk melakukan atau menggunakan epistemologi bayani terdapat syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah adanya al-asal, yaitu nas suci yang memberikan hukum dan dipakai sebagai ukuran. Jadi tidak dapat dikatakan bayani ketika kita menggunakan akal murni. Jadi bayani harus punya landasan nas, ada usulnya. Jadi harus ada penjelasannya di dalam Al-Quran, baik yang secara gamblang maupun secara ilahnya. Kemudian adanya al-far,
Yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya di dalam nas. Misalnya, bolehkah kita menafsirkan suatu hukum tapi di Al-Quran sudah jelas hukumnya? Berarti tidak boleh. Yang sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran atau Sunnah itu tidak boleh dilakukan kias. Jadi harus sesuatu yang tidak jelas, yang belum dijelaskan secara gamblang hukumnya. Yang ketiga, adanya hukum al-asl, ketetapan hukum yang diberikan oleh nas. Yang keempat, adanya ilah, yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar penetapan hukum asal. Sekian pengantar tentang epistemologi Islam, terutama epistemologi Bayani. Di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas epistemologi Islam yang lain, yaitu Burhani dan Irfani. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.